Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Melia Kurani, kelas 24A1A, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mewawancarai Bu Ulin dari sekolah SMAN Negeri 2 Sukatani sebagai BK. Nah, di sini saya ada 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya itu, bagaimana biasanya perilaku siswa di sekolah, terutama dalam interaksi sosial dengan teman sebaya dan guru? Anak-anak di sini ya mayoritas sih santun ya. Santun, alhamdulillah kami menerapkan 5S ya. Sopan santun gitu ya. Alhamdulillah sih anak-anak di sini sebagian besar sudah mengerti ya santun dengan guru. Tapi memang ada juga sebagian kecil ya, setiap sekolah juga pasti sama ya, anak yang perilakunya dengan guru atau dengan temannya terkadang banyak yang anak sekarang kan sendiri gaulnya ya, gaulnya parah. Jadi kalau bercanda tuh bahasa kasarnya keluar gitu. Tapi kalau kita mendengar mereka sedang gaul seperti itu, kami pihak sekolah atau guru-guru yang ada di lingkungan sekolah ini kadang mengingatkan, ada begitu. Kadang gaul anak sekarang luar biasa ini ya. Gitu. Berarti saling menegur kalau ada yang Saling menegur, tentunya ya itu memang kewajiban kita. Tapi memang setiap pagi saya selain sebagai guru TK, ibu sendiri juga kesiswaan. Ya, jadi setiap pagi kami ada menyambut anak. Jadi tanggal 7 itu kesiswaan dengan guru tiket itu ada titipan. ya sehari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau ibunya tidak ganti, tapi tiket yang ganti. Jadi Berarti ada jadwalnya. ada juga setiap tiket yang tiket hari ini dengan siapa ibu berdiri, tiket besok dengan siapa ibu berdiri. Di depan sana, saya di depan gerbang, kami akan menyambut dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Atau mereka yang assalamualaikum kita yang tahu. Jadi mereka cium tangan juga. Artinya santun. Dengan teman-temannya juga. Kalau di depan kita kan anak-anak kalau agak dorong-dorong gitu. Jadi mungkin kebiasaan itu ya upaya kami untuk pembentukan anak itu sopan santun baik di sekolah di rumah atau di mana itu intinya seperti itu ya. Tujuan kami 5S itu sudah sama ya. Jadi anak kan tidak bisa jadi ingat. Selesai dengan licin. Benar. Mau dari yang kecil, yang besar, dan yang tua juga sama. Gitu barangkali ini. Sudah puas menjawab ini. Pertanyaan kedua ya, apakah ada masalah tertentu yang sering muncul terkait dengan perilaku siswa seperti bully atau kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah? Ada, pasti ada. Walaupun tidak banyak karena anak di sini kan 1.200 lebih. Dari 1.200 dari sekian ratus orang tua. Ya, dari sekian ribu orang tua. Tentunya perilaku anak juga ya terbentuk dari rumah dan lingkungan juga dengan yang berbeda. Saya yakin orang tua guru itu mengajarkannya benar, tapi kendalanya banyak di lingkungan. Jadi kalau untuk bullying atau apa ya bermasalah dengan teman, itu pasti salah-salah. Apalagi kalau anak kelas 10 barunya. Anak kelas 10 itu kan transisi dari SMP ke SMA. Udah jelas ya, ada anak yang masih manja. Kemandiriannya dulu. Baru transisi dari sanawiyah ke SMP-nya manja. Kayak begitu juga. Jadi kalau sedikit temennya nggak ngajak, udah hambar. Kalau sedikit temennya ngatain, dia merasa dibully gitu kan. Jadi belum, ya masih, kalau untuk kelas 11, 12 sih sudah paham. Soalnya beradaptasi juga penting. Jadi adaptasinya makanya kenapa setiap anak baru itu juga ada MPLS itu untuk pengenalan lingkungan. Kenapa transisinya ini dari SMP ke SMA kan lumayan anak dari yang remaja ke dewasa ya, ke remaja dewasa gitu. Artinya
mereka kemandiriannya seperti itu. Ya kayak begini aja. Mereka nggak sedang mau masuk di sini sedang tes. Ibunya pada nungguin. Tapi kalau anak SMA atau udah apa sih mak? Nggak mau ditungguin gitu kan? Tapi mereka mah gitu. Tadi saya ibu kan di area sana ya. Kalau saya mau ditinggalin, nah, itu berarti jelas ya dari anak SMP itu ke SMA itu kasusnya seperti itu nih. Jadi masih ada banyak anak yang manja, yang belum mandiri ya. Mandiri apalagi kalau anak tunggal anak dan lain-lain. Makanya tadi udah bilang bahwa latar belakang dari anak, dari rumah, dari lingkungan juga mempengaruhi pada saat dia di sekolah. Pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah mendukung siswa yang mengalami kesulitan emosional atau sosial? Dan apakah ada pendekatan khusus yang diterapkan untuk membantu mereka? Pasti, udah pasti sih. Ya, kalau ada anak yang bermasalah, baik di hubungan sosial atau hubungan pribadi, kami kan wadah BK itu kan memang itu. Tugas kami kan seperti itu ya, membimbing. Jadi ada yang namanya bimbingan belajar, bimbingan pribadi, ya, bimbingan sosial. Betulnya di mana? Anak itu permasalahannya apa? Lewat belajarnya, lewat sosialnya, ya, karirnya, bukan ada. Kita juga ada konseling pribadi, konseling belajar, ya. Konseling itu pendekatan secara pribadi, ya, dengan anak itu sendiri atau pada saat anak itu mengalami permasalahan sosial dengan temannya kita konseling. Yang seperti dengan saling menganalisa. Iya, artinya kita jangan sampai anak bermasalah itu kita biarkan. Justru inilah wadahnya bimbingan konseling itu seperti itu. Karena tugasnya itu, ya, tugas PK itu ya itu, ya, mengalami anak yang kesulitan, baik bimbingan belajar, konseling belajar, bimbingan karir, ya, bimbingan pribadi, secara individu, sosial, terus karir tuh juga ada apa, membimbing apa, anak pada saat kelas 12 mau lanjut kuliah di mana, kita yang membimbing, kita yang mengarahkan, nah itu ya. Jadi pasti seorang guru BK itu salah satu kewajibannya, ya pendekatannya udah pasti. Kami memanggil berarti kita kalau sampai dengan stuck sampai anaknya selesai, kalau tidak sampai dengan orang tua. Jadi terus berkelanjutan. Pemantauan terus berkelanjutan. Ini ya udah, dia udah bisa nih gaul dengan temannya, udah baik lagi nih dengan temannya. Kita juga harus dipantau setelah kita bimbing, konseling, ya, permasalahan sosial itu. Karena khawatir seperti ini, kalau ada anak berantem, ya ada aja. Kita tidak akan pernah keluarkan dia sebelum kita datang. Karena khawatir di luar nanti dia Malah ribet lagi. malah kalau yang seperti itu biasanya kita panggil orang tua. Ya, dari mereka bukan mengadu yang jelek, tapi bagaimana caranya antara orang tua dengan sekolah itu berkomunikasi, menjelaskan satu masalah supaya anak tidak melebar. Bagaimana? Yang keempat, apakah ada perbedaan perilaku antara siswa dengan latar belakang keluarga yang berbeda dan bagaimana sekolah menanggapi hal itu? Kalau latar belakangnya berbeda, perilaku yang berbeda, ini setiap anak itu kan berperilaku yang berbeda ya, dengan latar belakang yang berbeda. Berbeda di dalam hal ini, apa yang buruk atau berbeda yang baik, positif atau negatif? Yang pasti ada negatifnya, ada Oke. Kalau yang positif, kalau yang negatif tentunya, kalau anak berperilaku negatifnya, apalagi latar belakangnya. Terima kasih atas partisipasinya, pengetahuannya kepada Bu Ulin sebagai guru BK, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.